semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah oke guys, buat kalian, thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi gambaran buat kalian, buat youtuber-youtuber pemula yang baru akan memulai. Nah, di sini aku mau ngejelasin bagaimana pertamanya aku memilih untuk menjadi bukan youtuber sih, belum ya kalau youtuber. Memilih untuk terjun ke dunia per-youtuban. Nah, sekarang aku mau bahas dulu Q&A. Nah, aku itu sempat masang Q&A di Facebook dan di Instagram aku, tapi aku belum pernah membahasnya di YouTube ya. Karena aku tuh bingung, aku nggak punya handphone dua, terus kan kalau Q&A itu harus digini, terus dibacain gitu kan. Aku tuh belum sempat gitu guys, jadi sekarang aku mau ngebahasnya, tapi tanpa ngebaca handphone, terus tanpa ngebaca satu-satu dari kalian, aku mau jawab yang intinya aja yang banyak banget kalian tanyain ke aku. Nah, jadi Q&A-nya itu aku tuh nanya sekitar bulan apa ya waktu itu, aku lupa guys. Pokoknya ada yang nanya, kakak orang mana, terus umur berapa, terus mulai ke dunia per-YouTubean itu dari tanggal berapa, terus kenapa memilih menjadi YouTuber, terus apa aja aplikasi untuk pengguna YouTuber pakai handphone gitu guys. Nah, sekarang aku akan membahasnya. Nah, aku mau perkenalan diri guys jadinya. Kenalin, aku itu nama asli ya guys, Risya Rodotul Musyaropah. Nah, aku itu aslinya orang Ciamis guys, tapi karena aku kerja, jadi aku ngekos di Bandung. Nah, jadi sekarang aku itu umur, malu udah tua. Sekarang itu aku umur 23 guys, aku kelahiran 97, komen yang sama umurnya kayak aku kelahiran 97 guys. Jadi sekarang aku mau membahas tentang YouTube. Oh, aplikasinya dulu ya, biar nanti awal mula YouTube dari mananya biar jelasin setelah setelah aku bahas aplikasi. Nah, untuk nge-recordnya aku itu pakai handphone saat ini yang aku gunakan adalah handphone Oppo A3s yang aku beli 2018 lalu. Aku masih ingat bulannya itu Agustus. Nah, aku pakai handphone itu untuk nge-record sampai sekarang. Alhamdulillahnya aku sekarang udah mencapai 2300 subscriber, mau menuju 3000. Pokoknya kalian doakan ya. Yang menonton video ini yang belum subscribe, please subscribe sekarang juga pokoknya. Mungkin masih sedikit sih subscribernya ya, tapi ya perlahan-lahan akan naik gitu insyaallah. Apapun itu ya bantuan dari kalian gitu guys. Nah, aplikasinya itu yang aku gunakan adalah, kalau yang buat ngedit videonya aku KineMaster Royal Case yang maaf guys belibet, yang direkomendasiin oleh Kak Riri Fajri. Kalian bisa lihat aja YouTube-nya ini. Kalau kalian mau aplikasi yang direkomendasiin oleh dia, dan linknya di YouTube-nya. Terus aku itu ngedit thumbnail itu yang kayak gini nih, yang awal mula kalian lihat di YouTube itu thumbnailnya yang kayak gini. Aku tuh ngedit itu dari PicArt, karena menurut aku PicArt itu sangat mudah untuk YouTuber pemula, apalagi kayak aku yang pokoknya aku saranin PicArt sih buat yang males ngulik aplikasi ya. Aku pernah ngedit di Pixellab, tapi menurut aku agak susah, agak rumit ya. Jadi aku balik lagi ke PicArt. Nah, dari PicArt itu apalagi ya kalau ngedit video sama thumbnail sih itu. Nah, untuk lagu-lagunya aku download aplikasi buat ngekat-ngekatnya. Aku download aplikasi MP3 Cut. Nanti aku tunjukin di sini gambar aplikasinya. Semua itu ada. Kalau yang maaf guys. Nah, kalau yang dua itu ada di Google Play Store, tapi kalau yang Royal KineMaster itu ada di UC Browser ya, downloadnya nggak di nggak di Google Play Store. Belibet ngomongnya. Nggak di Google Play Store guys. Nah, alhamdulillah sekarang aku sudah mencapai 2300 subscriber. Itu pun setelah 2 tahun perjalanan aku. Gimana guys? Sangat amat lambat kan, karena aku itu dulu malas-malasan banget guys bikin kontennya, jadi hasilnya pun juga males-malesan gitu kan. Nah, pertama kali aku mutusin nge-YouTube itu karena iseng, terus boring, terus pengen manfaatin waktu aku, karena waktu aku tuh banyak banget luangnya. Pulang kerja yang paling rebahan gitu kan, aku itu langsung mikir, daripada rebahan aku bikin apa yang kira-kira bakal menghasilkan gitu kan. Nah, dari situ aku tuh kan TV lagi rusak tuh di kosan. Nah, aku sering ngeliat YouTube kan. Nah, terus ada deh YouTube-nya Kak Adlina.
di situ Kak Adriana tuh ngejelasin bahwa kalau nge-YouTube itu nggak harus pakai kamera, pakai handphone juga bisa gitu guys. Nah dari situ aku lihat tuh lagi ngulik, dari situ aku lihat tutorialnya. Nah dari situ otak aku agak mikir tuh guys, oh iya ya, kayaknya aku bisa diluangin waktu buat bikin konten, meskipun belum tahu kan konten aku selanjutnya apa gitu. Aku tuh karena suka banget sama hijab, awalnya tuh aku bikin konten hijab. Situ aku upload beberapa video tentang hijab. Nah alhamdulillahnya ada yang nonton, walaupun sedikit sih, walaupun masih puluhan. Itu pun juga keluarga terdekat aku, sahabat-sahabat aku. Nah subscriber juga awalnya masih 10-an gitu guys, masih dikit lah. Itu pun juga ada sebagiannya aku yang maksa buat minta subscribe. Itulah guys susahnya cari subscriber pertama, kalau pertama ya. Nah terus aku sering promosiin channel aku itu di sosial media juga, terus minta ngepromoin ke teman-teman deket juga yang banyak followersnya gitu. Nah di situ aku bikin tentang vlog kalau nggak salah ya. Aku itu terjun ke dunia YouTube itu pertama kali upload video itu November 2018. Tepat di bulan ini itu menginjak 2 tahun aku ngejalanin ini sampai dimonetisasi. Kebayangkan lama banget gitu. Dulu itu aku kemana gitu sampai nggak bisa ngusahain banget 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Itulah guys, manusia ya, kadang malesnya itu selalu muncul gitu. 2 tahun sampai di tahap ini, jujur banget aku nyesel. Dari dulu itu aku nyesel, malas-malasan bikin konten, sampai yang bareng aku itu youtuber pemula yang bareng aku itu sekarang udah puluhan gitu, udah ratusan malah subscribernya, udah melesat lah. Aku jadi ketinggalan jauh gitu. Aku ngeliat mereka, ya ampun, andai aku dari dulu seberusahanya kayak mereka gitu, sefokusnya di dunia YouTube kayak mereka, nggak terlalu fokus sama kesibukan aku sendiri, nggak terlalu fokus sama dunia main gitu. Dari situ aku mikir lagi, ya udahlah aku pengen fokus lagi ke YouTube gitu. Udah itu ada tuh aku itu Maret 2019 aku itu ngevlog ke Purwakarta, ke Cikaupak Purwakarta. Intinya nih aku akan kasih linknya di sini, ke Cikaupak Purwakarta. Nah alhamdulillahnya video itu tuh banyak banget viewersnya, nggak banget juga sih masih sekarang itu 90.000 viewers lah. Menurut aku itu banyak ya, karena itu video dari awal aku sampai sekarang itu video viewers aku yang paling banyak. Dari video itu membantu banget untuk aku naik subscriber sama jam tayang. Nah di situ aku udah memenuhi syarat dari YouTube untuk 1000 jam tayang, 1000 subscriber. Nah untuk jam tayangnya itu masih jauh guys, masih 2000-an. Nah dari situ aku malas-malas lagi tuh bikin konten. Terus kalau bikin konten juga viewersnya dikit gitu, nggak sama kayak Cikaupak itu, dikit, jadinya malas gitu guys, kakaknya jadinya malas lagi, rebahan lagi banyaknya. Nah dari situ ketinggalan jauh lagi lah tuh dari mereka yang bareng aku, youtuber pemula gitu. Tapi aku nggak terlalu fokus melihat mereka ya. Aku fokusnya itu sama kerjaan aku, sama main gitu guys. Salahnya itu banyaknya rebahan, main. Nah di akhir 2019 akhirnya aku mikir tuh, otak aku mikir keras banget. 2019 itu aku pokoknya tahun ini aku pengen lulus monetisasi. Tahun ini pokoknya aku pengen lulus monetisasi, kata aku ya. Karena ini udah 1 tahun, pas waktu itu 2019 aku udah 1 tahun yang orang lain udah kemana, udah pada gajian berapa, aku masih di stuck ngejar jam tayang. Itu aku ketinggalannya parah, bukan ketinggalan sih ya, lambatnya parah banget. Terus fokusnya nggak fokus sama konten gitu, karena bingung. Aku tuh suka bingung guys, bikin konten apa lagi ya selanjutnya, terus bikin apa ya gitu yang menarik, yang bisa bikin viewersnya banyak gitu. Ternyata aku hanya difokus ke viewers, bukan fokus ke bikin konten. Nah dari situ aku lihat video Kak Adelina lagi ngebahas tentang konten gitu kan. Udahlah dari situ aku terinspirasi. Oke, aku bikin konten yang fashionnya aku aja. Dari situ aku bikin konten apapun, masak, tutorial hijab, apa yang aku bisa aku kontenin guys. Masak, tutorial hijab, vlog ke tempat wisata, semua aku bikinin vlog tuh. Nah dari situ aku mulai mikir, yang penting aku bikin video gitu tentang viewers ya, nanti aja kita lihat aja gitu, toh rezeki juga nggak akan kemana gitu. Yang penting aku bikin video yang aku suka dulu gitu kan. Nah dari situ ada beberapa video aku yang banyak viewersnya, lumayan gitu. Dari situ ngebantu aku buat ngejar jam tayang, terus sampai 4000 jam tayang itu bulan Agustus kemarin tuh 2020.
perjuangan aku bener-bener panjang gitu buat memenuhi syarat ini, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena memang akunya kurang berusaha gitu, akunya kurang fokus ke konten. Akhirnya alhamdulillahnya 2020 Agustus aku memenuhi syarat itu. Nah terus aku dapat email lah dari YouTube karena aku telah memenuhi syarat gitu. Nah aku tanyalah sama YouTuber yang udah pengalaman gitu guys, kira-kira dapat email diterima oleh mereka itu kapan gitu. Nah dari situ kata mereka itu paling ya sebulan, ya kurang lebih lah ya segituan katanya, agak lama sih kalau dulu. Nah alhamdulillahnya siangnya 4000 jam tayang aku terpenuhi. Nah malamnya itu aku langsung dapat email guys pulang kerja. Aku bersyukur banget di situ, aku seneng banget karena akhirnya perjuangan aku tuh gak sia-sia gitu. Perjuangan aku sampai saat ini, sampai 4000 jam tayang itu gak sia-sia. Aku takutnya itu gak diterima oleh mereka gitu. Yang akhirnya aku alhamdulillah diterima, dan isi emailnya tuh kayak gini. Nah dari email tersebut aku harus memenuhi beberapa langkah lagi guys. Nah langkah selanjutnya adalah udah diterima tuh sama pihak YouTube, dan aku udah punya dolar, udah punya iklan. Nah dari situ kita harus ngumpulin pertama itu $10. Itu yang aturan mereka ya, $10 pertama baru kita bisa memverifikasi alamat kita. Nah dari situ sebulan aku memenuhi itu karena benar-benar viewers video aku itu nggak terlalu banyak yang nontonnya gitu pada saat itu. Terus aku juga mikirnya kontennya yang nggak apa sih, mungkin konten aku saat itu nggak terlalu diminati banyak orang ya, jadi agak lambat. Pokoknya sebulanan aku memenuhi $10 itu. Nah kemarin aku memenuhi $10 itu, terus aku tanyain lagi dong ke YouTuber yang udah pengalaman, Kak kira-kira aku dapat email itu berapa hari ya gitu kan, karena ya setahu aku memang agak lama gitu. Terus kata mereka, nanti kalau udah si dolar kamu itu masuk ke Google AdSense, karena memang si dolar dari YouTube masuk ke Google AdSense itu tanggal 11, per tanggal 11. Nah dari situ aku lama lagi tuh harus nungguin tanggal 11 gitu kan. Sedangkan target aku itu 2021 aku udah punya pinnya gitu, punya pin Google AdSense yang mudah-mudahan tercapai ya guys. Sekarang udah mau Desember tuh, sedangkan target 2021 itu aku udah punya pin, udah bisa mencairkan gaji aku gitu kan. Walaupun nggak tahu kan gajinya berapa, karena memang yang bisa dicairin cuma minimal 1.300.000 ya. Nah dari situ aku dapat email tuh malamnya. Alhamdulillahnya aku nggak lama gitu, nggak lama harus nungguin tanggal 11, harus nungguin sebulanan lagi gitu. Aku mikirnya siang, ya Allah penantian aku pasti panjang lagi gitu, ya Allah mudah-mudahan aku sabar menantinya gitu, karena benar-benar perjuangan yang harus dengan kesabaran, yang harus dengan telaten, yang harus fokus juga. Nah dari situ malamnya aku pulang kerja, alhamdulillahnya aku dapat email dari Google AdSense untuk verifikasi alamat. Nah ini dia isinya. Nah dari situ aku verifikasi alamat tuh, karena ada 3 kesempatan ya. Aku deg-degan banget, takutnya aku gagal lagi gitu kan. Udah 3 kali kesempatan, gak akan ada lagi kesempatan gitu. Nah aku pertama tuh nyobain, dan akhirnya gagal karena nama aku gak sesuai di KTP. Aku salahnya malah nama aku tuh sesuai nama YouTube. Nama asli aku itu di KTP Risha Raudatul Musyaropah. Kalau di YouTube itu Risha Raudatul M. Aku malah nulisnya Risha Raudatul M. Sedangkan yang aku kasih ke mereka itu kan KTP ya. Jadi gagal itu guys. Jadi harus, pokoknya kalau kalian sekarang yang mau ngisi verifikasi alamat, kalian harus benar-benar sesuai dengan identitas kalian gitu. Nah dari situ yang kedua kalinya alhamdulillah alamat aku tuh diterima. Jadi sekarang aku tinggal nungguin pinnya sekitar 1 bulanan. Mudah-mudahan sih, target aku sih Desember udah nyampe ya, Desember akhir tahun atau awal, mudah-mudahan udah ada di tangan aku gitu guys. Pokoknya doain aja yang terbaik. Aku juga doain buat kalian yang mau memulai, sok kalian fokus sama apa yang kalian mau. Jangan fokus sama apa yang orang lain udah capai, tapi fokus apa yang kalian mau. Dan konsisten guys. Terus berusaha untuk apa yang kalian mau itu mau kalian terjun ke dunia YouTube, atau mau jadi selebgram, atau mau jadi artis, atau mau jadi apapun yang kalian mau, atau kalian mau kerja, mau apapun, kalian berusaha. Karena kalau kalian berusaha semaksimal mungkin, hasilnya pun akan maksimal. Tuhan pun akan memberikannya yang maksimal kalau itu rezeki kalian gitu guys. Kalau kalian mengejar rezeki, otomatis itu rezeki kalian buat kalian. Kalau kalian malas-malasan mengejar rezeki, apalagi tidak mengejar rezeki itu kalian hanya diam terus liatin rezeki orang lain, otomatis rezeki itu bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang mengejar rezeki itu gitu guys. Pokoknya buat kalian yang mau terjun ke YouTube itu nggak mudah sih sebenarnya. Kalau buat aku prosesnya agak perlu sabar,
dan fokus. Sabar sih yang utama, sama pinter-pinter bikin konten. Kalau kalian gak sabar, kalau kalian terburu-buru, nantinya malah beli subscriber, beli jam tayang, itu akhirnya akan gak bagus guys buat channel kalian. Jadi pokoknya sabar, fokus, mikirin konten yang bagus buat penonton kalian. Itu aja sih guys, mudah-mudahan kalian sukses terus, sehat terus gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini, YouTube itu atau sosial media itu menjadi sarana buat mencari nafkah guys. Apalagi kayak aku ya, aku perantau, terus aku juga harus membahagiain orang-orang sekitar aku. Jadi banyak banget cita-cita yang harus aku penuhi, dan itu harus butuh perjuangan. Apalagi yang di masa pandemi ini susah banget cari pekerjaan, susah banget cari uang guys. Apapun pekerjaan sekarang itu akan sulit gitu kalau menurut aku ya. Apalagi di masa pandemi ini yang serba susah. Makanya buat kalian yang sekarang masih hidupnya normal-normal aja, gak ada kata pandemi, masih rezekinya masih Allah kasih dengan sesuai apa yang kalian mau, itu kalian harus bersyukur guys. Kalian juga harus melihat ke bawah, rezeki kalian itu juga rezeki mereka. Rezeki kalian tuh ada sebagian rezeki mereka. Jadi motivasinya buat kalian terus semangat gitu guys. Apalagi di masa pandemi ini, apapun itu manfaatkan, apapun manfaatkan sesuai fashion kalian. Mau kalian di TikTok, mau kalian di Instagram, mau kalian di YouTube, pokoknya fokus sama apa yang kalian sekarang jalanin. Fokus sama apa yang kalian mau. Jangan terlalu fokus apa yang mereka telah capai, tapi fokus apa yang kalian mau, dan fokus apa yang sedang kalian jalani sekarang. Toh nanti akhirnya akan kalian yang menikmatinya. So, itu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menginspirasi kalian. Mudah-mudahan sih video ini banyak banget yang nontonnya, biar mata kalian tuh terbuka bahwa kalau kalian fokus, hasilnya pun akan bagus buat kalian. Apalagi kalau kalian sangat banget bekerja keras untuk apa yang kalian mau, hasilnya pun juga akan maksimal gitu. Sekarang itu manfaatkan apa yang ada. Handphone pun juga sekarang bisa menghasilkan uang guys. Itulah keajaibannya handphone gitu guys. Sekarang udah lengkap, kamera udah pada bagus, aplikasinya udah pada bagus, terus fasilitas handphonenya juga udah pada bagus. Apalagi iPhone ya yang sekarang lagi booming itu. Kalau Android juga bisa guys, ini aku juga pakai Android kok. Kalian pokoknya manfaatin apa yang kalian punya saat ini, bukan melihat harus ada kamera, harus ada lighting, harus ada ini. Lighting bisa pakai matahari alami, jadi kalian bikinnya itu pagi hari, lightingnya juga udah bagus tuh dari sinar matahari. Kalau tongsis, aku dulu itu pakai kardus guys, kardus ditumpuk-tumpuk gitu terus disenderin di handphonenya gitu. Apalah, kalian tuh harus menggunakan otak kalian sebaik mungkin, menggunakan fasilitas yang kalian punya sebaik mungkin. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat banget buat kalian semua. Please buat kalian yang belum subscribe, like, comment, dan share ke sosial media kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.